Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Online meeting udah jadi bagian penting dari kerja remote ya. Mulai dari daily check-in, brainstorming, sampai pitching bareng klien kadang ya. Semuanya sekarang dilakukan lewat layar laptop aja. Tapi sayangnya masih banyak orang yang belum ngerti soal etika dasar saat ikut online meeting. Padahal banyak kesalahan kecil yang bisa bikin kamu dicap nggak profesional. Bahkan yang niatnya cuma lupa buka kamera, itu bisa jadi sinyal ke bos atau atasan kalau kamu nggak niat kerja. Di video ini saya akan bahas kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi saat online meeting dan gimana cara menghindarinya, biar kamu bisa tampil profesional, percaya diri, dan nggak bikin malu diri sendiri maupun bikin malu tim ya. Yang pertama, join meeting dalam kondisi yang tidak siap. Pernah ikut meeting yang udah mulai tapi masih ada yang bilang, tunggu ya, saya nyalain kamera dulu, atau bentar ya, ini filenya belum kebuka ya. Masuk ke meeting dalam kondisi yang belum siap itu nggak cuma buang waktu ya, tapi juga ganggu flow diskusinya. Pastikan kamu join tepat waktu, udah buka semua dokumen yang diperlukan, dan siap fokus dari awal. Ini sih soal respect ke waktu yang sudah tim kamu berikan, dan juga cara paling mudah buat ningkatin kredibilitas kamu. Yang kedua, kamera dimatikan tanpa alasan. Ya, nggak semua meeting sebenarnya wajib pakai kamera, tapi kalau ini meeting penting, apalagi diskusi dengan klien atau presentasi ke atasan, kamera mati bisa bikin kamu kelihatan nggak hadir secara mental gitu ya. Kamera menyala itu sebenarnya bukan soal narsis, tapi juga soal menunjukkan bahwa kamu itu hadir dan engage gitu ya. Kalau kamu memang harus matikan kamera, kasih tahu alasannya secara sopan. Contohnya, maaf hari ini saya harus matiin kamera karena kondisi rumah sedang tidak memungkinkan. Tapi menurut saya kalau soal matiin atau nyalain kamera, kamu lihat dulu tim yang lain itu kayak gimana, apakah pada nyalain kamera. Kalau misalnya memang pada nyalain kamera, ya sebaiknya kamu nyalain juga. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu multitasking saat meeting berlangsung. Lagi meeting tapi sambil bales email, sambil buka WhatsApp, atau bahkan sambil nonton YouTube atau TikTok ya. Kebiasaan multitasking ini bikin kamu kelihatan nggak serius ya. Apalagi kalau kamu misalnya tiba-tiba ditanya, terus kamu jawab, tadi pertanyaannya apa ya? Itu udah langsung merusak semua kesan profesional kamu ya. Fokus penuh di meeting itu bentuk respect dan juga menunjukkan bahwa kamu itu bisa diandalkan dalam kolaborasi tim. Poin yang keempat adalah lupa mute saat nggak bicara. Ini kelihatan sepele ya, tapi sering banget nih kejadian ya. Lagi ada orang yang bicara, tiba-tiba ada suara panci, ada suara motor lewat, atau suara anak kecil tuh jadi malah kedengeran, atau suara-suara yang lain lah. Solusinya simple. Biasakan mute mikrofon kamu saat nggak berbicara. Baru unmute lagi saat kamu ingin menyampaikan sesuatu. Ini adalah etika dasar yang sangat dihargai di dunia kerja remote dan juga di saat online meeting. Poin yang kelima yaitu background yang mengganggu atau berantakan. Sebenarnya kamu nggak harus punya home office yang estetik ya, tapi pastikan aja latar belakang kamu atau background kamu itu rapi dan nggak mengganggu ya. Kayak saya punya ini, lihat ya, keren kan? Hindari ikut online meeting dengan background yang terlalu ramai atau terlalu gelap, atau malah ada orang yang lalu lalang. Kalau emang nggak memungkinkan punya background yang bagus, kamu bisa pakai fitur virtual background atau misalnya di blur aja. Yang penting jangan sampai visual kamu itu mengalihkan perhatian orang dari apa yang kamu sampaikan lah. Kita masuk ke poin yang keenam, yaitu nggak menyimak dan gagal memberi respon. Dalam online meeting, sinyal kamu menyimak itu nggak cuma saat diam di depan kamera ya, tapi juga aktif memberikan respon, entah lewat anggukan atau ekspresi wajah atau komentar singkat seperti ya saya setuju atau oke nih saya catat. Kalau kamu terlalu pasif, orang bisa mikir kamu tuh sebenarnya nggak fokus dan nggak ngerti topiknya ya. Padahal mungkin sebenarnya kamu dengerin dengan serius. Jadi tunjukkanlah partisipasi aktif walaupun dengan gesture-gesture yang kecil. Poin yang ketujuh, tidak menyesuaikan diri dengan budaya meeting. Setiap tim atau perusahaan punya gaya meeting yang berbeda. Ada yang sangat formal, ada juga yang sangat santai dan fleksibel. Kalau kamu baru gabung ke satu tim, luangkanlah waktu untuk mengobservasi terlebih dahulu. Lihat bagaimana orang-orang itu berinteraksi, kemudian apakah mereka pakai panggilan formal, kayak misalnya pakai Pak gitu ya, atau apakah semua orang nyalain kamera, atau apakah mereka saling nunggu giliran bicara. Dengan begitu kamu bisa cepat untuk menyesuaikan diri dan gak bikin kesalahan yang bikin kamu jadi spotlight, tapi dengan cara yang salah dan pastinya akan memberikan impresi yang buruk. Oke, etika online meeting itu bukan sekedar aturan formal ya, tapi juga soal membangun kepercayaan dan menunjukkan profesionalisme kamu walaupun kamu kerja dari rumah. Kesalahan kecil bisa menjadi sinyal yang besar tentang siapa kamu di mata tim dan juga di mata atasan. Tapi kabar baiknya semua hal ini tuh sebenarnya bisa dilatih dan diperbaiki ya. Jadi dari 7 kesalahan tadi, mana yang paling sering kamu temuin
Atau mungkin mana yang pernah kamu lakukan tanpa sadar? Coba deh tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Ya, buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang company-nya ada di US, di Europe, dan juga ada di Australia. Di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan kerja secara remote dari Paired ya. Ya, begitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.